Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anaknya hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Hari ini kita akan belajar tentang cara membuat puisi. Anak-anak sudah siap? Yang pertama, yang perlu kita perhatikan, apa saja yang perlu kita perhatikan ketika menulis puisi. Yang pertama yaitu memahami bagian-bagian dari puisi. Nah, anak-anak, sebelum kita menulis puisi, kalian harus tahu beberapa hal yang menjadi ciri-ciri puisi. Di antaranya seperti pengulangan bunyi atau biasanya disebut dengan rima. Kemudian anak-anak juga harus tahu tentang bait dan baris dalam puisi. Berikutnya, jika kita akan memulai membuat puisi, hal yang kedua yang harus diperhatikan adalah memulai dari hal yang paling sederhana. Jadi, puisi tidak harus menggambarkan hal-hal yang berat ya anak-anak. Kalian kalau ingin menuliskan puisi, bisa mulai belajar dari hal-hal yang di sekitarnya anak-anak. Misalnya, tentang orang-orang di sekelilingnya anak-anak, tentang ayah, tentang ibu, adik, atau kakak, kemudian tentang aktivitas sehari-hari. Misalnya, anak-anak bangun tidur ngapain, kemudian setelah bangun tidur, kemudian kegiatan apa yang dilakukan. Nah, itu bisa juga diceritakan dalam sebuah puisi. Hal yang sederhana lagi misalnya, bercerita tentang hal-hal yang dekat dengan kita, seperti tentang meja belajar, tentang buku, dan lain sebagainya. Berikutnya, kalau sudah ingin betul-betul membuat puisi, anak-anak tidak boleh mudah menyerah ya, harus selalu mencoba, karena kita akan menghadapi kebuntuan atau sulit menemukan kata-kata yang tepat di dalam puisi. Nah, ketika anak-anak menemui hal itu, anak-anak jangan menyerah, terus berjuang. Nah, kalian bisa istirahat dulu ketika tidak menemukan kata-kata yang bagus. Jadi, istirahat sejenak supaya dapat inspirasi, supaya dapat ide. Misalnya istirahatnya dengan cara apa? Mendengarkan lagu, kemudian jalan-jalan sebentar, memandang di luar jendela, atau apapun yang bisa menjadikan anak-anak refresh kembali, segar kembali. Nah, kemudian semua itu bisa kita nikmati saja prosesnya, sehingga anak-anak nanti akan membuat puisinya menjadi lebih bagus. Puisinya jadi lebih indah, dan orang yang membacanya akan merasa sangat puas. Kemudian yang keempat, carilah referensi. Referensi itu adalah bacaan lain yang bisa menginspirasi anak-anak. Misalnya, contoh-contoh puisi atau karangan penyair dapat juga membantu kita dalam menulis puisi. Tapi ingat, jangan meniru ya anak-anak. Nah, kalau meniru itu sama dengan menjiplak atau plagiat. Nah, kita hanya mencari ide dari karya orang lain. Yang berikutnya adalah melibatkan perasaan. Jadi ketika anak-anak membuat puisi, anak-anak bisa menuliskan perasaan anak-anak ketika itu. Misalnya sedang sedihkah, sedang gembira, atau sedang bahagia. Nah, itu semua bisa dijadikan sebagai ide ketika menulis puisi ya. Perasaan dapat memainkan peran penting dalam membuat karya, termasuk puisi. Perasaan merupakan sesuatu yang muncul dari diri dalam anak-anak. Ya, perasaan itu bisa dituliskan. Nah, seperti itu anak-anak. Semoga materi hari ini tentang membuat puisi bisa dipahami anak-anak ya. Nah, selanjutnya kita akan berlatih bersama-sama untuk membuat puisi yang indah. Oke anak-anak, selamat mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.